Halo teman-teman semua, jumpa lagi di materi teknologi, komunikasi, dan informasi. Silahkan di like, comment, share, and subscribe ya. Perkembangan teknologi komunikasi berdasarkan sejarah dan fungsinya. Masa prasejarah sampai dengan 3000 sebelum Masehi. Pada awalnya, teknologi komunikasi yang dikembangkan manusia berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang mereka kenal. Mereka menggambarkan informasi pada dinding-dinding gua, misalnya tentang berburu dan apa saja binatang buruannya. Pada masa ini, mereka mulai melakukan pengidentifikasian benda-benda yang ada di sekitar lingkungan tempat mereka tinggal dan mewakilinya dengan bentuk-bentuk yang mereka lukis dan di dinding gua tempat mereka tinggal. Hal ini dikarenakan kemampuan mereka dalam berbahasa hanya bersekitar pada bentuk suara, dengusan, dan isyarat tangan sebagai bentuk awal komunikasi mereka. Pada masa ini, digunakannya alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat seperti gendang, trompet yang terbuat dari tanduk binatang, dan isyarat asap sebagai alat pemberian peringatan terhadap bahaya. Pertama kali, tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktograf sebagai huruf. Simbol atau huruf-huruf ini juga mempunyai bentuk bunyi yang berbeda penyebutannya, sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Pada masa ini, teknologi informasi digunakan oleh kalangan-kalangan terbatas saja dan digunakan pada saat-saat tertentu. Masa sejarah 3000 sampai dengan 1400 Masehi. Penggunaan huruf hieroglif pada bangsa Mesir kuno. Hieroglif merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda, yang ketika digabungkan menjadi satu, yang mana akan mempunyai cara pengucapan dan arti yang berbeda. Untuk tulisan dan bahasa hieroglif, ini lebih maju dibandingkan dengan tulisan bangsa Sumeria. Serat papirus digunakan sebagai kertas-kertas yang terbuat dari serat pohon papirus, yang mana tumbuh di sekitar sungai Nil dan menjadi media tulis atau media informasi yang lebih kuat dan fleksibel dibandingkan dengan lempengan tanah liat yang sebelumnya digunakan sebagai media informasi. Kertas-kertas yang ditemukan oleh bangsa Cina pada masa ini adalah kertas yang kita kenal sekarang. Kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Penemuan ini juga memungkinkan sistem pencetakan yang dilakukan dengan menggunakan blok kayu yang ditoreh dan dilumuri oleh tinta atau yang kita kenal sekarang dengan bentuk cat. Masa modern 1400 sampai dengan sekarang. Mesin cetak yang menggunakan plat huruf yang terbuat dari besi yang bisa diganti-ganti dalam bingkai yang terbuat dari kayu dikembangkan untuk yang pertama kalinya oleh John Gutenberg. Samuel Morse mengembangkan telegraf dan bahasa kode Morse bersama Sir William Cook dan Sir Charles Waterton, yang dikirim secara elektronik antara dua tempat yang berjauhan melalui kabel menghubungkan kedua tempat tersebut. Pengiriman dan penerimaan informasi ini mampu dikirim dan diterima pada saat yang hampir bersamaan waktunya. Penemuan ini memungkinkan informasi dapat diterima dan dipergunakan. Warkin menciptakan tabung TV yang pertama, telepon oleh Alexander Graham Bell, dan mengembangkan telepon yang dipergunakan pertama kali secara umum. Melville Dewey mengembangkan sistem penulisan program komputer. Augusta Lady Byron menulis program komputer yang pertama di dunia bekerja sama dengan Charles menggunakan mesin analitikalnya yang didesain mampu memasukkan data, mengolah data, dan menghasilkan bentuk keluaran dalam sebuah kartu. Mesin ini dikenal sebagai bentuk komputer digital yang pertama. Magnetical tape ini dimulai mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang informasi pada masa Perang Dunia II yang dipergunakan untuk kepentingan pengiriman dan penerimaan dokumen-dokumen militer yang disimpan dalam bentuk magnetical tape. Sistem jaringan yang pertama dibentuk dengan menggunakan 4 nodes titik antara University of California, Thurston Road, Universitas California of Santa Barbara, dan University of Utah. Ray Tomlinson menciptakan program yang pertama. Istilah internet diperkenalkan dalam sebuah paper mengenai TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Kemudian dilakukan pengembangan sebuah protokol jaringan yang kemudian dikenal dengan nama TCP atau IP yang dikembangkan oleh grup dari DARPA. 1992 pembentukan komunitas internet dan diperkenalkannya istilah World Wide Web atau WWW oleh CERN. 1993 pembentukan internet untuk menyediakan jasa pelayanan internet menyangkut direktori dan penyimpanan data sebuah database, jasa registrasi oleh Network Solution, dan jasa informasi oleh General Atomic atau CERNet. 1994 pertumbuhan internet melaju dengan sangat cepat dan mulai merambah ke dalam segala segi kehidupan manusia dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manusia.
1995, perusahaan umum mulai diperkenalkan menjadi provider dengan membeli jaringan backbone. Langkah ini kemudian mengembangkan teknologi informasi khususnya internet. Internet merupakan sekumpulan komputer atau server yang saling terhubung satu sama lain. Letaknya tersebar di seluruh belahan dunia yang membentuk jaringan informasi global. Masing-masing komputer atau server memiliki kandungan informasi yang begitu beragam, mulai dari hal-hal yang sepele sampai dengan hal-hal yang serius seperti penelitian. Hal ini memungkinkan terjadinya sharing of resources di internet. Komputer di suatu tempat memiliki jenis karakteristik yang tidak sama dengan tempat-tempat lain. Namun semua dihubungkan oleh satu protokol standar yang sama yang disebut dengan TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP atau IP ini dapat diumpamakan sebagai bahasa yang dimengerti oleh semua jenis komputer yang terhubung ke internet. Tanpa mengikuti protokol standar ini, komputer kita tidak akan mampu berkomunikasi dengan komputer-komputer lain di internet. Perkembangan sejarah teknologi informasi komunikasi. Perkembangan teknologi pada era modern ini tidaklah mengherankan. Salah satu perkembangannya adalah perangkat komputer yang sudah ada sejak Perang Dunia II sampai sekarang. Dampak positif dari perkembangan teknologi informasi tersebut membuat komunikasi antar manusia tidak dibatasi oleh waktu dan biaya yang mahal. Perkembangan teknologi di Indonesia. Perkembangan televisi. Televisi pertama kali diresmikan pada 1962 melalui saluran televisi Republik Indonesia. Perkembangan satelit. Satelit Indonesia pertama kali diluncurkan pada 1975 dengan nama Palapa A1 atau disusul dengan satelit lain seperti Palapa A2, Palapa B1, Palapa B2, dan sebagainya. Perkembangan komputer dan internet. Internet di Indonesia mulai diperkenalkan pada 1970-an. Dimulai dari perguruan tinggi, lalu pada 1993 barulah Indonesia resmi terhubung dengan jaringan internet secara universal menggunakan protokol TCP atau IP dengan menggunakan domain ID untuk simbol negara. Terima kasih telah menyaksikan video ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Silakan like, subscribe, komen, dan share ya. Terima kasih.